Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Mari kita hidup sepenuhnya, karena hidup itu luar biasa. Sejak lahir kita memang mempunyai misi yang ditugaskan oleh Tuhan untuk kita laksanakan. Misi kita semua sama, yaitu menjadi tanda kasih dan sukacita yang berasal dari Tuhan. Maka sejak lahir, ketika kita lahir dulu, kita menjadi sumber sukacita banyak orang. Orang tua, keluarga, dan banyak orang. Dan setiap anak kecil seperti itu. Ketika kita digendong kemana-mana, ada orang lewat, pasti mereka tertarik naturally, secara alami, untuk menyapa dan berbicara dengan kita yang masih digendongan. Tidak seperti itu dengan orang dewasa. Karena bayi itu pada dasarnya secara natural itu menarik untuk didekati. Karena dia adalah tanda sukacita dan kasih Allah. Nah, itu berlaku untuk kita semua. Maka sebetulnya hidup tidak pernah untuk diri kita sendiri. Hidup itu untuk orang lain, yaitu menjadi tanda sukacita dan kasih Allah. Maka ketika kita menjadi dewasa, kita perlu melihat apakah orang lain masih merasa nyaman untuk datang kepada kita dan bercerita dan menyapa. Itu tanda pertama bahwa kita memang menjadi tanda kehadiran sukacita dan kasih Allah. Dan di tempat kita masing-masing itulah kita menjalankan misi kita. Entah kita menjadi bapak, suami, kita menjadi tanda sukacita dan juga kasih Allah, atau tidak. Tidak pernah untuk diri sendiri. Ketika kita menjadi ibu atau istri, kita juga menjadi tanda kasih dan kehadiran sukacita bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan semua orang bisa melakukan itu semua. Karena tidak dengan apa yang kita berikan, dalam arti yang selalu mahal, tetapi terutama siapa diri kita, itu yang kita berikan. Maka penting sekali kita meningkatkan kualitas pribadi kita. Kita semakin menjadi pribadi yang membawa rasa aman, rasa nyaman, dan membawa kasih bagi orang-orang di sekitar kita. Maka doa Santo Fransiskus Assisi itu bisa membantu kita. Karena kita dalam doa itu memohon agar kita menjadi damai. Jadikanlah aku pembawa damai. Bisa juga ditambahi dengan jadikanlah aku membawa sukacita, jadikanlah aku membawa kasih. Disitulah kita menjalankan misi kita yang tidak bisa digantikan. Dan karena itu kita diciptakan. Masing-masing pribadi kita unik, tidak harus dibanding-bandingkan. Tetapi masing-masing diminta bertumbuh secara penuh dan hadir sepenuhnya di tempat kita masing-masing menjadi pembawa sukacita dan kasih yang berasal dari Tuhan. Hidup untuk diri sendiri itu jelas tidak tepat secara alami sejak awal. Kita tidak dimaksudkan untuk hidup secara egoistik. Maka mari kita mencoba melihat hidup kita secara sederhana di tempat kita masing-masing. Bukan hal-hal besar yang kita lakukan, tetapi apakah kita sungguh-sungguh menjadi tanda kehadiran sukacita dan kasih dari Tuhan. Dengan tekun, mengasihi, hadir sepenuhnya, itu sudah menjadi kegembiraan, kekuatan, dan damai. Setiap kita hadir sepenuhnya dengan kasih yang memang sejak awal menjadi identitas ketika kita diciptakan, itu sudah membawa kasih dari Tuhan. Maka kita semua bisa. Tetapi sekali lagi, kita diminta untuk menyangkal diri. Karena memang kita hadir, itu pertama-tama bukan untuk diri kita sendiri. Latihannya adalah selalu hadir dalam keterbukaan.
hadir sepenuhnya, lalu terbuka untuk menerima segala sesuatu. Di dalam diri kita itu ada kemanusiaan, tapi juga ada keilahian. Kita mulai dengan menerima diri kita dengan keterbukaan. Menerima yang manusiawi, kelebihan dan kekurangannya, yang indrawi, tetapi juga jangan melupakan yang ilahi. Dalam diri kita juga ada unsur ilahi. Supaya kemudian kita juga terbuka. Setiap kita hadir sepenuhnya. Dan kemudian hadir dalam keterbukaan, juga keterbukaan yang penuh. Menerima kenyataan, menerima saudara-saudari kita yang sama seperti kita. Yang mempunyai kemanusiaan, tetapi juga mempunyai keilahian. Kita terima semuanya. Kita syukuri semuanya. Itulah artinya mencintai. Mencintai berarti saya hadir di sini untukmu. I am here for you. Dan semua orang bisa melakukannya. Tetapi hadir penuh, hadir dengan keterbukaan, seterbuka-terbukanya. Untuk bisa menerima segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, dan sabar menanggung segala sesuatu. Tidak terlalu banyak dibebani oleh masa lalu, juga oleh masa depan. Sehingga kita bisa hadir dengan sungguh-sungguh hadir penuh. Simply presence. I am here for you. Dan itu sudah menjadi tanda kehadiran Tuhan sendiri. Karena Tuhan adalah kasih. Di dalam diri kita ada Tuhan yang hadir, tetapi juga dalam diri saudara-saudari kita ada keilahian, ada rencana Tuhan. Juga dalam setiap peristiwa yang kita alami. Latihan sederhana dengan keterbukaan, dengan hadir sepenuhnya, itu meringankan. Sebetulnya ketika kita terbuka penuh, itu artinya sebetulnya kita sedang melupakan diri sendiri. Dan kemudian membuka diri seluas-luasnya. Sehingga kemudian bisa menerima apa saja, siapa saja, dengan penuh kasih. Dengan cara seperti itu setiap hari, kita juga bisa selalu bersama dengan Tuhan. Karena Tuhan selalu hadir dalam setiap peristiwa, dalam setiap pribadi, dalam setiap ciptaan yang lain. Kalau kita sedang sendirian, kita juga bisa tetap terbuka dan hadir penuh, karena di situ Tuhan juga hadir. Lewat peristiwa itu, lewat ciptaan-ciptaan lain yang sedang bersama dengan kita. Maka, mudah-mudahan kita bisa menjalankan misi kita yang sangat unik dan tak tergantikan oleh siapapun juga. Karena itu, hidup kita menjadi lebih berarti, karena kita tidak hidup untuk diri sendiri. Maka saudara-saudari terkasih, handle yourself with care, because you are love. Tuhan memberkati.